Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzatun Aginusna dengan NIM 242311130. Pada kali ini saya ingin membuat tugas remedial kuis, yaitu tentang video praktikum ketiga yang berjudul pemisahan dan pemurnian zat di bawah dosen pengampu Pak Edi dan asisten dosen Kak Zakma. Jadi tujuan dari praktikum pemisahan dan pemurnian zat ini yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui teknik-teknik pemisahan komponen dari larutan atau campuran dengan 4 cara, yaitu yang pertama ada destilasi, yang kedua ada rekristalisasi, yang ketiga ada kromatografi, dan yang terakhir ada sublimasi. Campuran terdiri dari 2 sifat, yaitu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen ini misalnya ada udara, air laut, dan larutan gula. Nah, campuran homogen lazim ini disebut juga dengan larutan. Larutan tersebar luas di dalam zat pelarut. Nah, campuran sehingga perbandingan komponen-komponennya itu sama di setiap bagiannya. Nah, tingkat perbandingan komponen larutan itu juga berbeda-beda tergantung pada bentuknya yang encer atau sangat pekat. Nah, kemudian ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini misalnya tanah, debu, pasir. Nah, campuran homogen ini perbandingan komponen-komponennya itu berbeda di setiap bagiannya. Jadi, percobaan pertama dalam praktikum pemisahan dan pemurnian zat ini yaitu teknik destilasi. Nah, destilasi ini berdasarkan prinsipnya yaitu pemisahan dan pemurnian zat yang berdasarkan pada titik didih. Misalnya nih, pemisahan antara campuran air dengan alkohol atau untuk mendapatkan air murni dari laut. Nah, prosedur percobaan dari destilasi ini yaitu yang pertama, didihkan spiritus atau warna biru di dalam lampu destilasi. Kemudian alirkan uap air itu ke dalam pendingin Liebig, dan kemudian tampunglah hasil destilasi yaitu destilat ke dalam gelas kimia. Amati dan catat perubahan yang terjadi selama proses destilasi tersebut. Nah, kemudian titik didih antara air dan alkohol itu berbeda. Nah, titik didih air itu 100 derajat Celcius dan titik didih alkohol yaitu 78 Celcius. Kedua yaitu teknik rekristalisasi, yaitu pemurnian zat yang didasarkan pada kelarutan suatu zat atau perbedaan titik beku dari zat tersebut. Nah, pada rekristalisasi ini kami melakukan percobaan dari prosedur percobaan yaitu dengan menggunakan garam dapur yang kotor dan tembaga sulfat atau CuSO4. Jadi melalui dua bahan dengan cara yang sama. Yang pertamanya itu ada garam dapur. Jadi yang pertama itu garam dapur itu dimasukkan ke dalam 25 ml air dalam gelas kimia, kemudian diaduk hingga merata. Jadi yang digunakan tadi garam dapur kotor. Kemudian setelah sudah diaduk sampai merata dan disaring kembali, dipanaskan lagi sehingga terbentuk zat padat kembali. Begitupun juga dengan CuSO4 tersebut. Percobaan yang ketiga yaitu teknik pemisahan campuran yang dinamakan dengan kromatografi. Nah, kromatografi ini adalah teknik pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan suatu kemampuan zat yang diserap oleh suatu zat padat tertentu. Nah, kromatografi ini dapat dibedakan menjadi beberapa macamnya. Itu ada kromatografi kertas, ada kromatografi kolom, ada kromatografi gas, dan KLT atau kromatografi lapisan tipis. Pada kromatografi kertas dicelupkan ke dalam zat pelarut yang cocok atau fasa gerak. Pelarut akan bergerak secara perlahan sewaktu melewati campuran atau totol sampel di kertas tersebut, maka komponen akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Perbandingan ini dinyatakan dengan rumus RF, yaitu retardation factor, yaitu rumus RF jarak tempuh komponen dibagi dengan jarak tempuh LW.
Nah, prosedur percobaan dari kromatografi ini yang pertama kami menjenuhkan kertas saring tersebut ke dalam pelarut, yaitu kami menggunakan alkohol dan biarkan terlebih dahulu sampai kertas saring itu jenuh. Kemudian kami buat garis melintang pada kertas saring tersebut dengan menggunakan pensil dan tidak boleh menggunakan pena, karena pena itu akan membuat campuran nanti bercampur dengan sampel yang akan kita gunakan, yaitu juga berupa tinta. Dan agar mendapatkan hasil yang tepat, maka digunakan dengan pensil, karena pensil juga memiliki tidak memiliki komponen zat yang banyak seperti tinta yang memiliki komponen yang banyak dan berbeda. Makanya kami menggunakan pensil, dan jadi kami buat garis melintang pensil tersebut di ujung atas dengan jarak 2 cm dan ujung bawahnya dengan jarak 2 cm. Kemudian kami totolkan sampel tersebut, yaitu berupa tinta yang kami gunakan itu tinta spidol hitam. Jadi kami totolkan 3 di bagian bawah. Kemudian gantungkan kertas tersebut yang sudah ditotolkan tadi ke dalam gelas kimia yang sudah berisi pelarut atau eluen yang dipakai, yaitu alkohol. Gantungkan dengan pita, kemudian tunggu totolan tersebut bergerak, amati perubahan yang terjadi, dan totolan tersebut akan bergerak ke atas. Nah, pada percobaan ini yang menjadi fasa gerak yaitu tinta yang kami gunakan tadi, yaitu tinta dari spidol, dan yang menjadi fasa diamnya itu kertas saring. Dan yang terakhir pada percobaan keempat yaitu sublimasi, yaitu kemampuan suatu komponen apabila dipanaskan akan menjadi uap, dan apabila didinginkan akan menjadi zat tersebut akan menjadi padat kembali. Nah, pada praktikum yang kami cobakan yaitu dengan menggunakan bahan naftalen. Pada prosedur percobaannya yaitu timbang 2-3 gram naftalen kotor dan masukkan ke dalam cawan penguap. Kemudian ambil kertas saring dan bulatkan kertas saring itu, kemudian tutup permukaan kertas saring itu sesuai dengan ukuran corong kacanya itu di atas. Kemudian corong kaca tersebut disumbat dan panaskan cawan penguap tersebut di dalam api yang kecil. Kemudian tunggu sampai semua zatnya itu di dalam cawan penguap itu sudah tidak ada lagi yang tersisa. Dan yang terakhir timbang kembali kertas saring dan cawan penguap itu beserta cawan penguap itu yang ada zatnya. Jadi inilah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Dari praktikum ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa saya dapat mengerti dan memahami cara-cara pemisahan dan pemurnian zat melalui beberapa metode, dan juga bisa membedakan antara metode keempat tersebut, yaitu ada destilasi, yang kedua ada rekristalisasi, yang ketiga ada kromatografi, dan yang terakhir ada sublimasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.